wasiyamana wasiyamakun. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf dari kami, keluarga besar SMK PP Negeri Padang. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mendapat rahmat dan ampunan darinya dan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir, PKL ini adalah salah satu kegiatan wajib bagi anak kita sebelum mengakhiri belajarnya di sekolah atau di SMK. Anak-anak kita akan diturunkan ke lapangan, baik itu berupa industri atau perusahaan maupun instansi pemerintah yang relevan dengan bidang keahlian kita, yaitu agronomis tanaman dan agronomis tribulan hasil pertanian. Berbagai industri yang sudah kita bekerja sama dengan industri tersebut untuk tempat bagi anak-anak kita memperdalam ilmu pertaniannya, keterampilannya dalam bidang pertanian sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Dan itu adalah wajib bagi anak kita, minimal di semester 5 mereka sudah mengikuti PKL ini. Dan perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang sudah kita bekerja sama dengan mereka sudah memberikan kuota kepada anak kita berapa orang yang ditampung di sana, baik itu di dalam kota Padang maupun di luar kota Padang dan masih di dalam Sumatera Barat. Sampai saat ini kita sebenarnya sudah menjajaki di luar provinsi, tapi untuk saat ini kita masih belum bisa untuk memberangkatkan anak kita di luar kota Padang, di luar provinsi, tapi masih di dalam provinsi. Kita siapkan tempat praktek bagi anak kita. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan sengaja kami undang Bapak Ibu untuk membicarakan teknis pelaksanaan PKL ini, sekaligus membicarakan tentang persiapan yang harus disiapkan oleh anak kita, baik itu persiapan akademis atau nilai-nilai atau tugas-tugas yang mereka sebelum mereka turun ke lapangan, maupun persiapan finansial yang harus Bapak Ibu sediakan untuk anak kita agar dia juga terbiasa, karena suatu saat juga berpisah dengan kita. Dia mau mengejar impian yang di mana, mau kuliah di mana, mau bekerja di mana, mau berkeluarga nanti juga di mana, kita nggak tahu. Sekaranglah saatnya kita mengajar, mendidik anak-anak kita untuk bisa hidup mandiri. Kita support saja dengan finansial, support saja dengan nasihat-nasihat, sehingga bisa berlangsung PKL ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang kami ingatkan kepada Bapak. Kemudian panitia sudah menghitung anggaran dan segala macamnya. Nanti kita dengarkan bagaimana dengan bimbingan dari Pak, pendampingan dari ketua komite dan komite juga. Insyaallah kita hari ini akan mengikuti rapat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Marilah kita mengikuti rapat ini dan dengan membacakan Al-Fatihah, kita mulai rapat ini di bawah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa akan mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolah nanti di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyemangati anak-anak kita bahwa di sekolah didapatkan ilmu seperti ini, belum tahu juga apa yang dipelajarinya akan didapatkan juga di PKL itu. Tetapi mereka akan mensinkronkan. Artinya yang ditemukan di lapangan nanti jika tidak mereka dapatkan di sekolah, maka ketika mereka kembali ke sekolah bisa mereka pelajari kembali dan berdiskusi kepada guru-guru pembimbingnya.
dengan dunia usaha, kan bahasa di sekolah, bahasa di luar, bahasa dengan teman sejawat itu akan berbeda. Jadi mereka nanti akan melatih diri bagaimana nanti berbicara atau berkomunikasi dengan dunia usaha. Dan juga nanti mereka juga akan bisa melihat peluang-peluang kerja. Kalau di sekolah itu banyak teori, mencoba, kemudian bagaimana mereka memasarkan, bagaimana bermanfaat untuk orang lain, itu belum tentu penuh mereka dapatkan di sekolah. Di dunia lapangan nanti mereka itu akan dapatkan, dan itu tidak ada nanti teorinya. Jika mereka bersungguh-sungguh mengikuti PKL itu, mereka akan mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Kemudian jika mereka menorehkan yang baik di dunia usaha, maka nanti sekolah juga akan termanfaatkan. Sehingga nanti nilai-nilai kepercayaan masyarakat umum, dunia usaha, dunia industri akan lebih percaya kepada sekolah. Bisa jadi nanti anak-anak kita jika berprestasi di luar, dunia usaha, dunia industri akan meminta langsung tenaga kerja ke sekolah. Jika sekolah memberikan siswa ke dunia industri, pasti akan memilih yang punya etika yang baik, karakter yang baik, bisa berkomunikasi yang baik. Kalau untuk akademik mereka bisa pelajari itu kapan saja. Tapi kalau untuk komunikasi dengan dunia industri itu mereka harus terjun sendiri ke dunia lapangan itu. Jadi kita berharap dari pihak sekolah, dari dinas pendidikan, supaya nanti anak-anak kita menggali ilmu di sana. Bapak Ibu, bisa anak-anak kita nanti bisa berlatih bagaimana berdisiplin masuk kerja. Kita tidak, kalau disiplin masuk kerja itu jangan nanti sampai pegawai yang ada di sana menjadi teladan bagi dia. Harusnya pegawai akan malu pada siswa kita kalau mereka itu disiplin dengan waktu, dengan datang, waktu istirahat bagaimana, beribadahnya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Jangan nanti orang bekerja di sana cuma tamat SD, maaf bukan merendahkan orang yang tamat SD, tidak. Tetapi pola pikir orang yang tamat SD, SMP, SMA, orang S1, orang S2 itu komunikasinya akan berbeda, dan itu akan terbentuk sendiri pada dirinya. Jadi kita berharap Bapak Ibu bisa menasihati anak-anaknya bagaimana berkomunikasi dengan baik di sana. Jangan kita pula yang datang ke sana untuk belajar tapi memprotes kondisi yang di sana. Kalau dapat malah kita yang memberikan nilai positif untuk di sana. Jadi contoh bagi yang ada di sana. Jangan kita mencontoh yang ada di sana. Jadi dimanapun anak-anak kita nanti PKL, jangan melihat tempatnya besar, tempatnya luas, mungkin dikasih duit atau dikasih makan, jangan begitu. Yang penting niatnya dari rumah, tanamkan pada anak kita, niatkan dari rumah bahwa dia di sana adalah mencari ilmu. Sehingga nanti mereka bersemangat, oh kalau seperti ini saya bisa kaya. Karena sebenarnya pertanian ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada pengaruh COVID, tidak ada pengaruh yang lain-lain. Karena makan orang sehari-hari, kebutuhan orang sehari-hari akan bergantung pada pertanian. Pertanian itu tidak akan pernah habis. Kita berharap nanti anak-anak kita adalah menjadi petani milenial, tidak lagi petani yang memegang cangkul. Kan kadang-kadang persepsi awalnya adalah agak jadi petani cangkul jual baknya jual maknya nama cangkul. Tapi kalau dapat dia motivasi, bapaknya megang cangkul, besok dia tidak lagi megang cangkul. Tapi sekarang kita sudah didukung dengan alat-alat yang luar biasa. Orang kadang-kadang dengan digital saja mereka udah tahu, udah bisa ke dunia industri menghasilkan uang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita berharap jika anak-anak kita nanti di lapangan mendapatkan kendala, mendapatkan ada curhat kepada Bapak Ibu, tolong komunikasikan dengan pihak sekolah sehingga sekolah bisa memberikan solusi sedini mungkin. Jadi tidak udah berakhir PKL baru mencuat masalahnya. Kalau dapat masalah-masalah yang kita dorong anak-anak kita harus kuat, kita harus belajar dengan hidup, kita harus belajar untuk membentuk diri sendiri dan tidak lagi berpangku tangan
hanya itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dalam hal melanjutkan aktivitas kita sesuai dengan program praktek kerja lapangan kita yang sudah kita rencanakan dari semester 1 dulu. Selawat dan salam terpuji kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhadi SPMPD. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasdiwati SPD selaku pengawas pembina kita dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu komite yang selalu aktif dalam berperan kegiatan sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu orang tua siswa, pada kesempatan ini adalah siswa yang akan berangkat melaksanakan PKL periode 2022-2023 tahun ajaran nantinya. Memang masih lama kita laksanakan PKL-nya, namun yang akan segera dilaksanakan adalah program perbenihan dan pemeliharaan tanaman. Nah, itu memang program 1 tahun PKL-nya, jadi kita cepatkan sehingga nanti diperkirakan tanggal 18 Mei itu akan diberangkatkan. Nah, untuk yang ATP dan ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dan agribisnis tanaman perkebunan, nanti insya Allah bulan Juli yang akan kita berangkatkan. Untuk pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari peran Bapak Ibu semuanya, terutama dari komite sekolah. Salah satunya adalah kegiatan PKL inilah yang akan kita laksanakan. Untuk pelaksanaan PKL juga tidak terlepas dari peran dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak yang akan kita tempatkan nanti, yang akan kita lepaskan untuk melaksanakan PKL itu adalah industri-industri atau lembaga-lembaga yang relevan yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita sudah ada MOU-nya, bagaimana anak diberangkatkan, bagaimana anak dikunjungi, bagaimana anak dijemput kembali, itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin mengunjungi anak tidak segampang menelpon langsung ke anak ke sana, tidak boleh. Harus izin dari panitia karena itu adalah SOP-nya. Nah, harus izin dari panitia, nanti panitia akan melaksanakan teknisnya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rilda dan Ibu Eli dan Ibu Epa sebagai komite dan ketua panitia pelaksana kegiatan PKL. Jadi untuk tahun ini PKL kita akan kita laksanakan di dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, sejak COVID kita kemarin memang kita akan agak berat kita beban kita, karena yang ke luar daerah Sumatera Barat kita belum melaksanakan karena masih terkait kepada protokol kesehatan, jadi belum kita laksanakan. Kemudian untuk tahun ini juga kita masih memberi toleransi seperti apa kata Pak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya ada 2 pilihan, boleh di luar Kota Padang, boleh di dalam Kota Padang. Itu sebenarnya memang merepotkan Bapak Ibu, karena kita harus mencari juga di Kota Padang dan juga mencari di luar Kota Padang. Idealnya pelaksanaan PKL itu diatur oleh peraturan akademik kita sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, itu memang karena kita kondisi pandemik kemarin ini sudah 3 tahun kita kasih toleransi yang seluas-luasnya kepada orang tua terkait pada pendanaan. Nah, itulah kata Pak Kepala Sekolah tadi memang benar, kalau PKL memang ke lapangan kita 3 bulan tidak boleh pulang. Itu adalah menguji soft skill kita. Nah, sudah 3 tahun kita belajar kognitif atau pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah yang untuk hati lagi. Untuk hati itu memang harus di lapangan Bapak Ibu. Bagaimana sikap anak kita nanti di lapangan. Nah, jangan-jangan sampai nanti ada juga beberapa tahun yang kemarin pengalaman karena ada
familinya yang dekat di lokasi PKL, nah tinggal di tempat lokasi. Sementara sekolah sudah menetapkan atau sudah memfasilitasi tempat tinggal itu harus dekat dengan perusahaan atau usaha yang tempat melaksanakan praktek. Nah, namun untuk penghematan katanya, nah itulah yang kita beratkan karena waktunya antar jemput itu kan lama. Jadi kalau bisa kita ikuti saja yang sudah disediakan oleh panitia bersama Dudi tempat tinggal anaknya. Nah, kita sudah sepakati itu dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi sudah dipertimbangkan berapa jauhnya, jam berapa nanti malam pulangnya. Karena beberapa industri itu pengolahan hasil pertanian itu memang sampai malam kegiatannya, sampai jam 20 atau jam 21. Nah, kita sudah mempertimbangkan bahwasanya anak praktek itu kita kondisikan sesuai dengan jam pelajaran. Namun Dudinya itu tidak bisa seperti itu Bapak, karena kita kegiatannya mulai maghrib sampai jam 21 malam. Jadi prakteknya ya memang harus kita ikuti. Kalau tidak bisa ya mungkin tidak bisa sini PKL-nya, kan seperti itu nanti dibilang seperti itu Dudinya. Nah itulah, kalau untuk itu salah satu contoh untuk kegiatan hasil pertanian, APHP namanya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Sama Bapak Ibu, yang guru-gurunya juga magang seperti itu. Ada malah bangunnya itu jam 2 malam sampai jam 5 subuh. Karena apa? Dia membuat susu. Nah, atau membuat yogurt. Memang produksinya malam hari, siangnya dijual, sorenya sudah habis. Nah, seperti itulah dunia usaha dan dunia industri. Yang seperti itu memang kita sulit untuk menyesuaikan karena tuntutan anak-anak kadang-kadang ini kan nggak jam sekolah lagi. Jam sekolah itu dari jam 7 sampai jam 4 sore katanya. Nah, itu memang sulit kita itu kan kondisikan. Jadi memang kalau industri itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau tidak memang berarti kita hilang peluang kita untuk bekerja di bidang itu. Kemudian yang di perusahaan Bapak Ibu juga seperti itu, bahwasanya tempat untuk penginapan itu sudah disediakan oleh perusahaan, namun kondisinya apa adanya. Nah, seperti kita sudah bekerjasama dengan PT AMP yang di Lubu Basung, kemudian PT Kamu, Bakri Plantation dan seterusnya. Nah, itu memang kondisi di lapangan kita utamakan memang yang cowok utama ya Bapak Ibu. Kita sudah kondisikan itu. Karena kalau di perusahaan besar itu kita putuskan untuk cewek itu kita masih meragukan. Nah, memang kita belum pernah memutus. Tetapi di sekolah-sekolah lain saya lihat, saya sudah monitoring di sana, banyak anak-anak cewek yang ikut di perusahaan-perusahaan itu. Nah, di kelapa sawit itu banyak. Namun kita belum pernah kita laksanakan praktek kerja lapangan yang khusus putri itu di perusahaan-perusahaan besar. Namun nanti untuk kedepannya mungkin kita coba, tentu ada pengecualian khusus sesuai dengan MOU kita. Nah, karena MOU itu memang sulit didapatkan ketika kita ingin meminta banyak oleh perusahaan. Nah, itu memang sulit. Nah, apalagi sekarang zaman COVID kemarin itu untuk masuk perusahaan besar seperti mohon maaf di ASN susah. Nah, karena manajemennya itu adalah orang barat semuanya. Nah, ragunya nanti orang itu katanya ini bocorannya mohon maaf, produksi sawit kita melimpah Bapak Ibu. Tapi namun kenapa minyak goreng kemarin langka? Nah, itu salah satunya lah yang ditakutkan oleh perusahaan itu seperti itu. Nanti bocor informasinya oleh siswa-siswa kita. Nah, itu yang sulit kita memang masuk di perusahaan besar. Ketika kita sudah masuk, mohon kita kerjasamanya untuk sama-sama mengingatkan anak kita sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada di perusahaan. Ada perusahaan yang tidak boleh merokok anaknya di sana. Ada kemarin. Namun anak kita ada yang merokok. Nah, itu tentu dipulangkan. Nah, kalau dipulangkan ini Bapak Ibu, kita repot sekali. Artinya kalau sudah perusahaan tidak menerima, itu sudah melanggar aturan atau regulasi yang sudah kita tetapkan di akademi sekolah kita. Artinya berarti anaknya otomatis tinggal kelas dan akan mengulang PKL tahun depan. Nah, itu sama-sama kita menjaga. Nanti teknis pelaksanaannya untuk 130
33 orang yang akan kita berangkatkan, mohon maaf, 25 orang untuk PPT itu sekitar bulan Mei nanti, tanggal 18, dan lebihnya 123 orang itu bulan Juli. Nah, nanti kita berangkatkan untuk program studi agribisnis, tanaman pangan dan perkebunan, kemudian agribisnis, tanaman perkebunan, agribisnis, tanaman tanam pangan dan tanaman hortikultura, dan landscape serta APHP. Nah, landscape juga anak-anak kita ada yang belajar landscape, kemudian ada yang agribisnis, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, itulah. Mungkin itu sebagai pengantar, sama-sama kita dengarkan nanti teknis pelaksanaan PKL dan berapa biaya, karena semua perusahaan itu tidak bisa menanggung biaya konsumsi dan biaya kosnya. Nah, ada beberapa yang bisa menanggung, namun kita juga harus setor karena beberapa tempat itu sudah menyediakan catering, kemudian sudah menyediakan tempat tinggal. Kita hanya tinggal membayarnya saja. Nah, kalau itu sama Bapak Ibu, sama saja. Nah, jadi mungkin lebih ringan itu menurut saya. Itu yang punya memang alumni. Kalau di sana itu penginapannya seperti pesantren. Itu ada perusahaan Arijafam ya, Arijafam, CV itu punya alumni kita. Anak yang di situ memang katanya anak yang harus dipilih. Nah, yang baik-baik katanya, yang tahfiz Al-Quran. Namun kita minta kemarin tidak semuanya anak kita seperti itu, namun adalah yang promotornya satu, kemudian diikuti oleh teman-teman yang biasa gitu. Jadi kalau diminta semuanya yang bagus, nanti tempat-tempat yang lain tidak bisa kita bagi, karena setiap pembagian kelompok itu sudah dikaji ya, dikaji dari kelas 1 kemarin ya, kelas 1 sampai kelas 3. Itu bagaimana watak anak, kemudian bagaimana tipe anak, bagaimana program cara belajar anak sudah dipelajari oleh guru BK dan wali kelas. Nah, disitulah dibagi anak-anak kita dengan kelompok masing-masing. Nah, tidak satu kelompok itu sama pintar semuanya, tidak. Nah, jadi memang kita harus sama-sama paham. Kalau orang tua ingin anaknya kelompok ini, kelompok itu tidak bisa lagi, karena sudah kita kaji dan sudah menjadi final buat kita, sehingga anak-anak kita tetap melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi nanti anak-anak Bapak dan Ibu yang sekarang kelas 11 akan diberangkatkan PKL setelah mereka menyelesaikan studinya di semester ini, artinya sudah naik ke kelas 12 dan menuntaskan semua mata pelajaran. Kepada anak-anak sudah kami sampaikan, karena syarat PKL adalah tuntas semua mata pelajaran dan naik kelas 12. Kemudian untuk kompetensi keahlian pemuliaan dan perbenihan tanaman, ini agak khusus 4 tahun. Anak kita ada 25 orang di kompetensi keahlian ini, perbenihan, pemuliaan dan perbenihan tanaman ini, PPT. Mereka akan PKL selama lebih kurang 9 bulan ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang dari kompetensi keahlian PPT akan di lapangan selama 9 bulan. Dan anak-anak yang kelas yang jurusan lain atau kompetensi yang lain, ATP, ATPH ya, landscape dan pertamanan atau LKP serta APHP. Nah, itu hanya akan berada di lokasi PKL itu selama lebih kurang 2,5 bulan. Kemudian penyelesaian akhirnya di sini selama totalnya 3 bulan. Nah, jadi Bapak dan Ibu mohon pengertiannya bahwa ada yang 3 bulan PKL-nya dan ada yang 6 bulan. Nah, kenapa kita mesti melaksanakan PKL? Karena di SMK ini diharapkan adalah peserta didik itu memiliki kompetensi, dalam hal ini adalah kompetensi di bidang pertanian. Kemudian juga mereka bisa memproduksi atau menghasilkan apakah itu produk ataupun jasa dan berbasis dunia kerja. Jadi anak-anak kita diharapkan mampu berwirausaha
atau bekerja di dunia kerja dan mengikuti semua aturan atau budaya kerja yang berlangsung di sana. Jadi mereka wajib mengikuti PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu anak kita akan memiliki karakter, ya, karena langsung di budaya di lapangan di tempat usaha kerja itu mereka akan memahami langsung budaya kerja dan akan menjadi seorang profesional di bidangnya. Kemudian yang jelas meningkatkan kompetensinya dan mereka kita siapkan untuk menjadi orang yang mandiri dan mampu berwirausaha. Ini harapan kita dengan pelaksanaan PKL ini, Bapak. Nah, manfaatnya sudah jelas bagi siswa kita, mereka tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya, kemudian juga mereka terlatih untuk berkomunikasi sehingga bisa bekerja sama dengan baik nanti di masyarakat. Nah, mungkin ini yang penting yang kita ketahui, rencana lokasi PKL, ya. Mungkin Bapak dan Ibu udah tahu anaknya di mana. Artinya begini, apa kompetensi keahlian anak Bapak dan Ibu? Kalau kompetensi keahliannya agribisnis tanaman perkebunan atau ATP, untuk tahun ini kita berencana melaksanakan PKL di Kopi Pak Datuk di Solok Selatan. Nah, Kopi Pak Datuk ini adalah sebuah usaha kopi yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian, ya. Jadi beliau ini Pak Datuk adalah seorang wirausahawan di bidang perkopian, ya. Jadi anak-anak akan banyak belajar nanti di situ. Kemudian PT AMP di Kabupaten Agam itu untuk komoditas kelapa sawit. CV Solkindo Agro Commodity itu juga kopi dari penanaman sampai pengolahan. Kemudian CV Scorpio di Payakumbuh ini tentang kakao, ya, dari pembibitan sampai menghasilkan sampai panen kakao. Nah, ini untuk rencana lokasi PKL bagi anak-anak ibu atau bapak yang di agribisnis tanaman. Mohon ibu dicatat, ya. Tidak apa-apa, Bu. Nanti juga ada buku panduannya bagi anak. Cuman ini bapak dan ibu mungkin harus mengetahui kemana kira-kira nanti anak yang akan ditempatkan. Nah, penempatan anak sebenarnya disampaikan Mister tadi, kami juga sudah menyampaikan form isian kepada anak, ya, melalui Google Form yang diisi mengenai kondisi keuangan keluarga dan berbagai hal lain untuk pemetaan lokasi, ya. Kita mengharapkan anak-anak mampu, artinya kita mengirim ke lokasi IDUKA, Industri dan Dunia Kerja ini, ke berbagai tempat di Provinsi Sumatera Barat dengan mengharapkan mereka akan mendapatkan banyak pengalaman belajar di sana, ya. Baik pengalaman di bidang kompetensinya, baik pun di bidang komunikasi, ya. Terjalinnya komunikasi dengan masyarakat. Kan beda anak-anak yang PKL di Padang, selesai PKL mereka pulang, tentu beda pengalaman belajarnya dengan anak-anak PKL ketika mereka PKL di daerah, mereka masak sendiri, menyiapkan segala kebutuhannya sendiri. Setelah PKL mereka bagaimana mereka mengatur dirinya, bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, pengalaman belajar seperti itu yang mungkin kita harapkan kalau mereka PKL di luar Kota Padang, ya. Jadi ini untuk ATP beberapa tempat, karena ATP ini kita memiliki lokasi di Provinsi Sumatera Barat, ada di Solok Selatan, Kabupaten Agam, ya, di Payakumbuh. Nah, untuk Kota Padang kami belum melihat ada industri atau usaha yang representatif untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Kita juga sudah menjalin MOU dengan beberapa industri dunia usaha kerja ini. Jadi untuk memudahkan kita juga dalam penempatan siswa di sana. Kemudian untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kita ini ada banyak tempat sebetulnya ini yang kita rencanakan di CV Faruk Farm Payakumbuh, Integrated Farming, ini pertanian terpadu, ya, yang dikelola juga oleh seorang ilmuwan juga, ya, praktisi Ibu Dr. Feminice. Nah, di sini ada pertaniannya, ada perikanannya, ada peternakannya, jadi komplit di sini, makanya namanya Integrated Farming atau pertanian terpadu. Kemudian CV Alisa Farm di Padang Pariaman, agribisnis Jambu Biji,
dalam hal ini juga beliau mengelola agrowisata. Jadi sebenarnya tidak hanya jambu biji, ada juga buah-buahan yang lain seperti lengkeng dan lain-lainnya. Juga ada tanaman perkebunan. Nah, untuk Ariza Farm yang diceritakan Pak Mr. Jo tadi, inilah yang dikelola oleh alumni SMK PP kita. Jadi di sini nanti anak-anak yang dibantu dalam proses rohani, pengembangan rohaninya juga, karena pengelolaannya seperti pesantren. Nah, bapak-bapak bisa melihat di sana di SMK Ariza Farm ini Padang Pariaman. Apa nama daerahnya, Mister? Tepatnya, Mister? Kepala Koto, Limpato. Mungkin Bapak Ibu kalau apa silahkan mampir ke sana. Agrowisatanya bagus. Saya sudah sering bawa anak-anak ke situ. Ya, waktu itu uang masuknya 5.000, boleh metik sendiri, ya, tidak boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang tapi bayar. Kemudian BPTP Sukarami Solo, ini agribisnis sayuran. Keltan Gema Avocado, Keltan Pincuran Tujuh Simalangga, kemudian di Balibu Sumani Solo. Nah, untuk ATPH ini juga ada di kawasan Provinsi Sumatera Barat, tidak ada di Kota Padang, karena kita memilihkan kelompok tani yang memang representatif, di mana anak kita bisa belajar dengan banyak di sana. Nah, untuk landscape dan pertamanan sampai saat ini kita masih memilih lokasi di Padang, karena landscape dan pertamanan memang ada banyak usaha pertamanan di Padang, bukan di daerah. Jadi yang representatif untuk anak LHP itu ada 2 CV Gading Agritama. Nah, yang kemarin kita pakai ini, dan alhamdulillah kita akan carikan satu lagi, karena untuk saat ini kelompok LHP ada 3 kelompok. Jadi kalau Bapak mengusulkan boleh juga, nanti kita akan cek lokasinya, karena kita nanti masih di bulan Juli. Mungkin kalau ada usaha pertamanan, ya, industri pertamanan yang mungkin di luar pantauan kami menerima masukan, boleh silahkan diinformasikan ke kami, dan akan kita cek nanti bagaimana, apakah layak untuk anak-anak kita di sana. Ini untuk LKP. Nah, untuk pemulihan dan pembenihan tanaman yang 9 bulan tadi, ini ada PT Agrikon Solo perbenihan jagung, ya. Kelompok tani Joker Merah ini perbenihan bawang merah. Balibu Solo khusus untuk kultur jaringan, ya, pengembang kultur jaringan. Dan kelompok tani Pincuran 7 ini perbenihan cabai, ya. Mereka memproduksi benih yang sudah berlabel atau bersertifikat. Jadi nanti anak-anak tidak hanya menghasilkan buah, tapi juga menghasilkan benih sebagai bahan tanam, ya, benihnya yang dijual. Jadi ini benihnya yang dijual dan sudah bersertifikat atau berlabel. Jadi tidak hanya benih asal-asalan. Jadi anak-anak belajar banyak di sini. Yang 9 bulan nanti sistemnya 3 bulan, 4 bulan, ya, 4 bulan di misalnya di PT Agrikon, kemudian pindah ke Joker Merah. Jadi ada 2 tempat selama 9 bulan itu. Jadi anak-anak tidak bosan di satu tempat dan mereka punya pengalaman belajar yang lebih banyak. Jadi untuk anak-anak PPT yang 9 bulan itu di sini lokasinya. Kemudian ini untuk kompetensi yang terbaru, itu agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ini lokasinya di Rumah Susu Padang Panjang, Cokato Paikombo. Ini pengolahan coklat, ya, menjadi permen coklat, roti coklat dan lain banyak di sini, ya. Kemudian Flora Cake, ya, khusus untuk pengolahan nabati dalam bentuk kue-kue. Kemudian juga Kopi Pak Datuk Solo Selatan dan PT Mitra Kerinci untuk pengolahan teh. Namun untuk APHP ini ada 4 kelompok nanti, ya. Ini rencana lokasi, ya. Jadi bisa saja mungkin di Padang, tergantung nanti bagaimana keadaan peserta didik kita. Kalau APHP untuk Kota Padang banyak, kita bisa milih lokasi. Banyak yang representatif karena untuk pengolahan. Tapi kalau untuk budidaya seperti ATP, ATPH, PPT, kami belum menemukan tempat yang benar-benar bisa menjadi tempat pengalaman belajar bagi anak. Makanya masih kita ambil di wilayah Sumatera Barat. Nah, rencananya untuk PPT ini akan segera berangkat yang 9 bulan. Coaching atau pembekalan bisa langsung besok hari, ya, 10 dan 11 Mei 2022. Kemudian keberangkatan direncanakan 18
sampai 19, dan berpindah lokasi 20 September, penjemputan itu sampai 1 sampai 2 Februari, kemudian dilanjutkan dengan seminar PKL tanggal 13, dan penyelesaian laporan akhir PKL itu yang sudah ditandatangani paling lambat 1 Maret 2022. Sebenarnya untuk laporan itu sebelum seminar mereka sudah menyiapkan laporannya, tapi paling akhir itu udah dijilid tanda tangan itu tanggal 1 Maret 2022. Nah, bagi anak bapak ibu yang cuma 3 bulan PKL-nya itu direncanakan pembekalannya tanggal 18 dan 19 Juli, keberangkatannya direncanakan tanggal 25 Juli, penjemputan tanggal 25 Oktober, seminar 14 November, dan selesai laporan akhir 1 Desember 2022. Nah, ini jadwal ini bisa saja bergeser 1 atau 2 hari, nanti akan kita informasikan balik sesuai situasinya nanti. Itu informasi dari kami. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rencana anggaran biaya yang akan kita perlukan untuk kegiatan PKL. Gimana Bapak? Nggak kelihatan ya? Baiklah, mungkin ya mungkin bisa didengarkan saja Bapak Ibu. Untuk biaya administrasi, nah ini rencana sumber dana ya, itu ada dari BOS dan ada dari komite. Nah, untuk administrasi kita dapat bantuan dari BOS hanya 500.000, sementara yang kita butuhkan 720.000. Nah, itu sisanya dari komite. Kemudian untuk penjajakan lokasi ya, persiapan PKL itu yang ya, kita membutuhkan dana sebesar 2.300.000 ya. Kemudian ada dibantu oleh BOS itu 7.220.000. Kemudian untuk pelaksanaannya itu ada konsumsi narasumber, jasa narasumber, pengantaran siswa PKL, termasuk di situ transportasinya, konsumsi siswa, akomodasi panitia pengantaran. Kemudian monitoring, artinya kami tidak membiarkan anak bapak dan ibu begitu saja di lapangan. Jadi kami akan memonitor kegiatan mereka baik secara online maupun secara langsung ke sana. Jadi makanya kita melakukan kegiatan monitoring. Ada 2 kali monitoringnya. Jadi yang pergi ke sana adalah guru pembimbing, panitia. Kemudian untuk pengantaran ini ada dari bapak atau ibu komite yang mewakili bapak ibu ingin melihat sendiri bagaimana kondisi anak di sana. Jadi bapak juga nanti bisa bertanya langsung kepada pengurus komite yang sudah mewakili bapak di sini. Jadi bisa nanti baik secara langsung ke kami mengenai kegiatan anak-anak. Kemudian juga bisa melalui yang pantauan komite. Jadi kita bekerja sama karena komite adalah wakil dari bapak dan ibu di sini. Jadi kalau bapak dan ibu tidak sempat secara langsung akan kami wakilkan baik pembimbing dan komite. Kemudian ada biaya pembimbing eksternal, pembimbing internal, dan penjemputan siswa PKL. Penandatanganan sertifikat untuk kegiatan pelaksanaan ada. Kita butuh dana sebesar 46.405.000. Yang dibantu itu ada 11.780 dari BOS ya. Berarti kita masih kurang. Nah, selanjutnya untuk tahap akhir itu ada kegiatan seminar, ada kegiatan ada penguji seminar, fotokopi dan segala macam. Untuk biaya seminar itu sebesar 6.305.000. Nah, pasca prakerin artinya kita butuh kenang-kenangan untuk tempat anak-anak kita PKL,
kemudian transportasi pembelian, pengantaran, sertifikat dan sebagainya, serta jasa panitia, kita butuh dana sebesar 10.100.000, dan untuk ini tidak ada bantuan dari BOS. Nah, total bantuan dari BOS adalah 56.740.000, sementara kita butuh dana 65.830.000. Nah, karena siswa kita yang kelas 11 hanya 123 orang, nah, itu dibagi untuk seluruh siswa, seluruh peserta. Jadi selama 3 bulan biaya di sektor ke sekolah itu adalah 609.537,04, jadi dibulatkan menjadi 610.000 rupiah. Nah, ini yang direncanakan oleh komite beserta panitia PKL. Nanti ini saya sampaikan, silakan nanti Bapak Ibu saya serahkan ke komite. Nah, sekarang untuk PPT yang 9 bulan. Dan juga sudah kita bisa dengan bersama, dan juga kita sepakati juga dengan pembayaran bertahap untuk meringankan Bapak Ibu juga. Kemudian juga mengenai keamanan anak-anak kita di lokasi, biaya mereka selama di lokasi, penginapan, makan dan segala macamnya. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah biaya secara bersama. Nah, kalau makan sama penginapan itu tergantung lokasi dan tergantung tempat anak-anak kita nanti PKL-nya. Dan kisarannya juga disebut sampaikan tadi oleh Bapak Ibu komite. Insya Allah Bapak Ibu, kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik, memberikan hal yang nyaman bagi anak-anak kita. Terima kasih atas kerjasamanya, atas hasil rapat kita pada hari ini, dan marilah kita niatkan di hati bahwa kita dalam rangka mendidik dan membimbing anak kita. Kalau dari saya, anak kita selama 3 bulan atau malah selama 9 bulan. Kalau dari saya kepala sekolah menyarankan kepada Bapak Ibu, percayakanlah anak Bapak Ibu kepada kami, sebagaimana Bapak Ibu telah mempercayakan anaknya kepada kami untuk dibimbing di sekolah di sini selama 3 tahun atau 4 tahun. Maksudnya gini, selama 3 bulan anak Bapak Ibu PKL, percayakanlah kepada panitia, kepada kami, kepada pembimbingnya untuk membimbing anak Bapak Ibu. Insya Allah kita akan dengan komunikasi kita pada saat ini yang mudah, begitu mudahnya kita berkomunikasi baik melalui HP atau melalui chattingan atau video call, mudah segalanya. Bapak Ibu juga saya sarankan seperti itu. 3 bulan anak Bapak Ibu sudah percayakan sama kami, komunikasi terus dengan kami. Apapun permasalahan anak-anak yang mengadu, yang melapor sama Bapak Ibu di rumah, koordinasikan langsung kepada Bu Hilda, kepada Mr. Joe. Koordinasikan langsung kepada kami atau nanti kepada pembimbingnya masing-masing. Jangan langsung mengambil tindakan, mengambil sikap, apalagi langsung berhubungan dengan orang industri. Koordinasikan dengan kami dulu bagaimana baiknya. Saya menyarankan malah Bapak Ibu percayakan kepada kami, jangan ditengok-tengok anaknya selama 3 bulan itu atau malah 9 bulan itu. Kita kan mau mendidik anak kita, mau mengajar mereka mandiri. Apalagi Pak, pernah berpisah jawab Pak. Justru inilah momennya untuk membuat kita berpisah. Karena satu saat pun kita akan berpisah dengan anak kita Bapak Ibu. Ada waktu-waktu seperti itu. Kita ajarkan mereka sekarang. Yang penting Bapak Ibu tanamkan dirinya, agama mereka tolong dijaga, sholat mereka, ibadah mereka, tolong itu yang Bapak ingatkan selalu. Kalau Bapak Ibu telepon anak Bapak Ibu, video call, tanya dulu sholatnya. Sudah sholat nak? Jangan lupa sholat, jangan tinggal sholat. Ini intinya Bapak Ibu. Insya Allah kalau dengan sholat itu anak kita akan terjaga. Kalau betul-betul dia melaksanakan sholatnya akan terjaga. Itu yang penting Bapak ingatkan, Bapak Ibu ingatkan. Nah, jangan nanti nelpon ibu pula menangis, teragak jo anak. Justru kita yang melatih mereka, mengajar mereka untuk bisa hidup sendiri berpisah dengan anak kita. Kemudian dengan masyarakat, itu yang perlu nanti kami ingatkan sama anak kita. Insya Allah nanti juga kita akan berikan coaching bahwa bagaimana mereka hidup bermasyarakat, hidup dengan orang-orang di sekitar perusahaan,
dengan berlainan jenis seperti Bapak cemaskan tadi. Kalau untuk kelompok, insya Allah anak-anak kita terpisah Bapak. Kelompok putra, kelompok putri itu berbeda ya Bu ini ya. Tidak ada anak kita putra dan putri itu satu kelompok atau satu lokasi, tidak. Paling-paling nanti mereka nanti bermasalahnya atau berhubungannya dengan orang di luar di lokasi nanti. Nah itu diingatkan. Tujuan ke sana adalah belajar, menggali ilmu dan mencari keterampilan, kompetensi. Ya udah itu saja tujuannya. Tugas Bapak Ibu mengingatkan anaknya. Saran saya, percayakan kepada kami. Ada masalah langsung koordinasikan dengan kami. Nggak usah ditengok-tengok anaknya selama 3 bulan atau 9 bulan itu malah.